Setelah pelayanan bunker service MFO selesai di kapal besar, kami langsung bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa membuang waktu, mesin dinyalakan, tali-tali dilepas, dan kapal mulai bergerak meninggalkan area pelabuhan. Tujuan kami berikutnya adalah Pelabuhan Semarang untuk melakukan proses pemuatan MFO atau Marine Fuel Oil. Petrokimia Semarang. Ini dari Kalsel tujuan Petrokimia Gresik. Dari Kalsel tanggal berapa, jam berapa nanti? Saya lihat dulu Pak. 10 jam 23.00 Pak. Setiap pelayaran memang selalu menyimpan cerita dan tantangannya masing-masing. Walau rute sudah sering kami lalui, kondisi di laut selalu berubah-ubah. Tidak pernah benar-benar sama. Itu kru berapa orang? 10 orang termasuk nakoda Pak. Oke, terima kasih Kak atas informasinya. Selamat bertugas. Standing manis di Gresik. 1-2 itu Surabaya kembali standby. Sampai 1-2 jam. Kali ini dari awal pelayaran saya sudah merasa bahwa perjalanan tidak akan semudah biasanya. Belum lama kapal keluar dari jalur pelabuhan, kami langsung disambut pemandangan yang cukup padat. Terima kasih atas informasinya. Manis di Surabaya 1-2 itu Surabaya kembali standby. Kali ini dari awal pelayaran saya sudah merasa bahwa perjalanan tidak akan semudah biasanya. Kami langsung disambut pemandangan yang cukup padat. Kapal-kapal nelayan tersebar hampir di setiap titik laut yang kami lalui. Bukan hanya 1-2, tetapi puluhan, bahkan ratusan kapal kecil berseliweran, lengkap dengan jaring-jaring yang membentang lebar, nyaris seperti jebakan tak kasat mata bagi kapal besar seperti kami. Hasil lewat saya nelayan. Oh, paman nelayan. Biasanya aktivitas nelayan cukup ramai di waktu malam hingga subuh. Namun kali ini berbeda. Dari malam hingga menjelang siang, bahkan sampai malam berikutnya. Namanya nelayan ini. Keramaian nelayan tetap tinggi. Mungkin sedang musim ikan, atau sedang ada momen tertentu yang membuat mereka turun ke laut dalam jumlah yang luar biasa. Tapi apapun alasannya, kami tetap harus ekstra hati-hati. Semua nelayannya di depan lagi. Mampus.
Sebagai nakoda, saya harus segera menyesuaikan rute. Kami tidak bisa mengambil jalur lurus seperti biasanya. Terlalu berisiko. Jaring nelayan bisa saja tersangkut di baling-baling kapal, atau bahkan rusak karena terkena lambung kapal. Akibatnya bisa panjang, dari kerugian waktu hingga konflik sosial dengan para nelayan yang merasa dirugikan. Alah, paman nelayan, paman nelayan. Kiri kanan perahu semua. Maka saya putuskan untuk membawa kapal keluar dari rute utama, sedikit menjauh ke area yang lebih dalam. Tentu saja ini membuat waktu pelayaran kami sedikit bertambah. Tapi keselamatan dan etika tetap nomor satu. Kami tidak ingin merusak mata pencaharian siapapun di laut ini. Setiap jam selama pelayaran, kru di Anjungan terus memantau radar dan visual menggunakan teropong. Komunikasi juga terus dijaga, baik antar kru maupun dengan kapal-kapal sekitar. Tak jarang kami membunyikan peluit kapal saat malam untuk memberi tanda keberadaan kami kepada kapal nelayan yang tidak menggunakan AIS atau lampu navigasi yang memadai. Selain jaring nelayan, kondisi cuaca juga cukup menantang. Walau tidak masuk kategori buruk, tapi angin dan arus laut membuat laju kapal terasa lebih berat dari biasanya. Getaran mesin sedikit meningkat karena tarikan kapal harus menyesuaikan dengan beban arus. Namun semua itu adalah bagian dari kehidupan pelaut. Paman nelayan, ramanya paman nelayan. Nah, kita mulai. Terkupas-kupas ya. Laut selalu memberikan pelajaran tentang kewaspadaan, kesabaran, dan pengambilan keputusan di saat kritis. Setiap detik di laut harus dihitung, setiap arah harus dipastikan aman, dan setiap keputusan bisa berdampak besar. Setelah sekitar 1,5 hari pelayaran dari Gresik, akhirnya pada malam hari, kami tiba di Semarang. Lampu-lampu pelabuhan mulai terlihat dari kejauhan, pertanda bahwa perjuangan hari itu hampir selesai. Rasa lelah setelah pelayaran panjang langsung terobati begitu kami mendekati area pelabuhan. Tim di dek langsung bersiap untuk proses tambat, dan saya pun bisa sedikit menarik napas lega. Misi selanjutnya sudah menanti, proses pemuatan MFO di Semarang. Tapi malam itu, kami sempatkan untuk beristirahat, mengevaluasi perjalanan, dan bersyukur karena pelayaran berjalan dengan aman walaupun penuh rintangan.
Laut memang tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi bagi kami, para pelaut, itulah panggung utama kehidupan. Dan di sanalah cerita demi cerita terus kami ukir, satu pelayaran ke pelayaran berikutnya. Kalau kamu tertarik dengan dunia pelayaran seperti ini, atau ingin tahu lebih banyak cerita kehidupan para pelaut dari balik layar kapal besar, jangan lupa ikuti terus vlog saya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.